tujuan. Saka ini singkatan yang Mas Ansar bikin, selamatkan alam kembali ke alam, Biosaka. Jadi ini bukan proyek, ini bukan barang pabrikan. Biosaka ini bukan dijual belikan, bukan juga ini pupuk. Jadi Biosaka adalah pupuk karena disemprot, bukan pupuk juga. Ini juga bukan pestisida karena nyemprot-nyemprot bukan pestisida. Terus apalagi juga bukan hormon, bukan enzim dan seterusnya. Ini sudah melalui berbagai riset, penelitian juga, dan sudah di lab. Ada uji lab hara makro mikro sudah, lab kandungan hormonnya sudah, kandungan bakteri-bakterinya sudah, lab kandungan spora, fungi sudah, lab kandungan senyawa kimia, fitokimia sudah juga. Dan ini tadi bukan pupuk, bukan ini, dan nggak bisa dibikin dengan mesin, harus manual dengan tangan. Tidak bisa di blender, ditumbuk-tumbuk. Biosaka itu harus manual tangan. Jadi ini pemberdayaan, dan kesimpulannya adalah Biosaka itu elisitor. Elisitor itu sebagai signaling yang mengeluarkan kayak signaling bagi tanaman untuk bisa tumbuh lebih baik, untuk berproduksi yang melalui pola signaling dengan ekspresi geni. Dan ini sangat menarik. Kalau di kita ya terus terang ini hal yang baru, temuan Mas Ansar ini, dan mulai banyak diterapkan 2019 di Blitar, dan sekarang sudah diterapkan Biosaka ini di 31 provinsi. Kabupatennya ya 120-an lah kabupaten, dan itu yang terikot. Yang belum terikot lebih banyak lagi karena apa? Nyebarnya lewat pola-pola virtual begini, lewat YouTube, dan banyak petani belajar otodidak sendiri. Nah, ini yang terjadi sekarang. Bagaimana perkembangan di lapangan, animo masyarakat sangat antusias belajar. Kenapa? Ini nih barang gratis buatan sendiri. Manfaatnya tidak ada risiko bagi aplikasi itu, bagi tanaman nggak ada risiko. Risikonya justru positif tadi. Tidak ada risiko bagi manusia karena ini ramuan rumput. Tapi nanti ada spek kriteria, nggak semudah itu. Ada cara-cara. Yang kedua, ini bagus untuk menyuburkan lahan, manfaatnya yang kedua. Menyuburkan lahan. Yang ketiga adalah membuat hemat, menyebabkan efisiensi pupuk itu 50 hingga 70%. Bahkan ada yang petani nyoba hingga 90% dari kebiasaan hematnya itu. Yang keempat, hama penyakit minimal serangannya. Yang kelima, produksinya lebih tinggi, lebih bagus. Kalaupun karena berbagai faktor produksinya lebih rendah, tetapi laporan petani ini di Jawa Tengah, tetapi karena biayanya efisien, bisa hemat pupuk 50% dan pestisida kimianya pun juga minim. Ini hitung-hitungan analisa usaha taninya ya tetap masih untung. Memilih rumput yang paripurna, yang prima, yang bagus. Kemudian yang kedua, bagus itu kriteria biasa secara umum visual tidak bolong-bolong, tidak digigit hama, tidak jamuran, pucuknya cerah segar, daun kiri kanan tangkai itu seimbang ukurannya. Kemudian memang setiap jam, setiap waktu bisa berubah karena proses fotosintesis dan lainnya, diambil pas yang tepat. Ukuran-ukurannya kalau ingin mendekati bagaimana memilih rumput, meremas dan mengaplikasikan, sudah ada SOP-nya. Yang kedua, sedang dibikin bukunya, buku Biosaka khusus hampir jadi insya Allah dalam waktu dekat. Yang ketiga, gerakannya sudah dapat rekor muri lah. Jadi Biosaka ini sudah dicatatkan di Kumham oleh Pak Ansar. Kemudian gerakan kemarin ada meremas Biosaka terbanyak dan hasil panen Biosaka terluas, dapat 2 rekor muri, dan ini menjadi bagus gerakan. Saya kira levelnya adalah mengenalkan Biosaka tidak hanya di level petani se-Indonesia tapi sudah kelas dunia. Karena apa? Sekali lagi saya sampaikan, ini elisitor. Jadi kalau didekati dengan ilmu apa saja, ilmu yang paling cocok apa itu Biosaka, itu bisa didekati dengan ilmu elisitor, signaling. Yang kedua ilmu epigenetik, yang ketiga ilmu kinesiologi, ilmu cabang kedokteran ini kinesiologi. Nah, ini yang pas
menurut saya dan selama ini kita amati, 3 ilmu ini yang bisa mendekati untuk itu dari segi sains. Nah, terus kita kembangkan, kita riset bersama tim perguruan tinggi dari Kementan, kemudian dari Pak Ansar, selalu diskusi mengupgrade dan selalu ada informasi-informasi baru dari pengembangan ini. Artinya apa? Semakin kita mencari sesuatu dari biosaka ini, semakin tambah. Jadi kayak grade naik kelas. Dan ini luar biasa. Intinya apa? Bagi petani yang penting aplikasi, hasilnya bagus, itu diterapkan. Tapi dari segi ilmuwan, sains, kami terbuka, mari bareng-bareng kita kaji ini secara ilmuwan, dan saya ingin di mahasiswa, dosen juga praktek ini kemudian menjadi bahan diskusi internalisasi di kampus. Ini menjadi bahan-bahan diskusi ilmiah di kampus, dan sangat menarik ini. Silahkan mencoba. Petani Indonesia.